Assalamualaikum Pak Hartono, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Selamat Ya, sore juga. ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Untuk sore ini kita mau berdiskusi nih Pak. Ya, tidak lama, hanya 10 sampai 15 menit saja Bapak. Kira-kira untuk sore ini apa ini Pak yang bisa kita diskusikan hari ini? Oh iya Ibu, sebenarnya saya ini masih bingung Ibu. Murid-murid saya di kelas jika waktu pembelajaran itu tidak fokus dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Sering bermain di kelas dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, seperti itu. Hmm, Ketika saya memberikan pembelajaran. jadi masih banyak ya Pak murid-murid Pak Har di kelas yang tidak fokus, terus kurang bersemangat, dan bahkan ada yang masih bermain-main di kelas seperti itu ya Pak ya? Iya Ibu, masih banyak yang tidak semangat dan kurang fokus seperti itu. Dia anak-anak itu seringnya bermain sendiri dan tidak memperhatikan seperti itu. Baik-baik ya. Itu memang banyak ya Pak, anak-anak sekarang itu memang kalau di kelas itu memang banyak yang kurang fokus dan sering tidak memperhatikan ketika guru itu memberikan pembelajaran ya Pak ya. Iya Bu. Nah, ini kita cuma punya waktu sebentar ini Pak. Kira-kira apa ini yang ingin Pak Hartono dapat dari percakapan sore ini Pak? Ya Bu, saya ingin sekali bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi murid di kelas saya, dan biar murid-murid saya itu lebih semangat dalam belajar lagi seperti itu Ibu. Ya, berarti percakapan sore ini Pak Hartono itu ingin ya bisa Iya, menciptakan bagaimana pembelajaran yang menarik itu bagi murid-murid Pak Har di kelas seperti itu ya Pak. iya Bu. Kalau menurut Pak Hartono itu, kalau bisa mendeskripsikan ini Pak, mendeskripsikan yang lebih jauh itu, pembelajaran yang menarik bagi murid itu yang seperti apa? Yang Pak Hartono maksudkan pembelajaran menarik itu yang seperti apa? Seperti itu Pak. Menurut saya pembelajaran yang menarik itu adalah pembelajaran yang membuat anak bisa paham apa yang saya sampaikan dan sesuai dengan keinginan mereka dan bisa menyesuaikan dengan karakter masing-masing dari pribadi-pribadi mereka, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai Ibu. Seperti itu yang saya inginkan. Baik-baik, berarti Pak Hartono itu menginginkan pembelajaran menarik itu yang membuat anak-anak itu bisa memahami sesuai dengan karakter murid seperti itu ya Pak. Dan tujuan pembelajaran akhirnya bisa tercapai. Iya Nah, Bu. untuk mendapatkan pembelajaran menarik yang seperti itu, menurut Pak Hartono, kegiatan apa yang dapat Pak Hartono laksanakan agar menciptakan pembelajaran yang menarik itu seperti apa, Pak? Saya sudah berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang dengan cara mencari referensi-referensi dari internet ataupun YouTube, bagaimana cara pembelajaran yang menarik, yaitu dengan mempelajari modul-modul ajar yang sekarang sudah ada di berbagai media, dan saya sudah sharing-sharing dengan guru senior dan kepala sekolah seperti itu agar
pembelajaran bisa menarik dan membuat anak senang belajar. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa ya Pak Har sudah melangkah melakukan sesuatu agar pembelajaran yang menarik yang seperti Pak Hartono inginkan itu bisa tercapai. Kemudian menurut Pak Hartono dari kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa tidak Pak untuk menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas Pak Hartono agar murid-murid Pak Har itu seperti yang Pak Hartono harapkan? Ya, saya sudah coba kembangkan lagi yang menurut saya referensi-referensi yang saya peroleh dari berbagai sumber saya kembangkan dan saya cocokkan dengan kurikulum yang sedang berlaku sekarang ini yang sudah ditentukan atau oleh aturan pemerintah. Seperti itu, Ibu. Ya, berarti Pak Hartono sudah melakukan ya Pak, sudah melakukan sesuai referensi, terus dari sharing guru-guru seperti itu ya Pak Hartono ya, sudah luar Iya. biasa sekali. Kalau dari obrolan kita ini nih Pak, sudah sejauh ini, apa yang sudah Pak Hartono dapatkan, pencerahan apa yang sudah Pak Hartono dapatkan? Saya selama ini sudah mencari referensi-referensi dari media yaitu YouTube dan yang terbaru adalah dari PMM dan saya akan istilahnya mempraktekkan apa yang sudah yang saya lihat di berbagai media apalagi yang terakhir adalah di PMM itu menurut saya luar biasa. Di situ terdapat berbagai model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk anak sehingga harapannya tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti itu, Bu. Luar biasa ya Pak Hartono ya. Jadi sudah banyak langkah-langkah yang sudah Pak Hartono siapkan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa. Baik, kalau sekarang rencana Pak Har nih untuk waktu dekat ini apa yang akan Pak Har lakukan rencana Pak Har? Saya dalam waktu dekat ini akan mempraktekkan Ibu dari yang saya dapatkan dari referensi tersebut dari YouTube, dari modul ajar dari PMM seperti itu akan saya segera implementasikan agar apa-apa yang saya dapatkan tidak terlalu lama dan bisa mempelajari anak dengan harapannya sesuai dengan aturan serta pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak semangat belajar lagi seperti itu. Baik Pak Har. Jadi Pak Har untuk waktu dekat ini ingin langsung ya Pak, langsung mempraktekkan apa yang sudah Pak Har tadi siapkan, sudah direncanakan seperti itu ya Pak Har ya. Iya, Bu. Nah untuk rencana-rencana tersebut Pak Har mau mulai dari mana ini Pak, agar segera bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid Bapak? Ya, jadi mulai besok akan saya mulai dengan tadi pembelajaran yang diminati anak itu disebutkan pembelajaran yang dinanti oleh anak sehingga anak tersebut selalu menanti saya sehingga saya itu selalu dinantikan di kelas sehingga anak-anak tersebut semakin semangat dan besok akan saya praktekkan apa-apa yang saya peroleh dari referensi tersebut seperti itu, Bu. Luar biasa sekali rencana Pak Har ya. Nah, untuk agar bisa rencana Pak Har ini semakin tercapai nih Pak. Adakah rekan kerja Bapak mungkin yang bisa dapat membantu Pak Har dalam melaksanakan rencana tersebut, Pak? Iya, ada Ibu. Saya akan sharing ataupun minta petunjuk dari guru senior atau guru yang sudah dulu melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, yaitu terutama di kelas 4, karena saya sekarang mengajar di kelas 2 itu baru tahun ini. Jadi memang saya lihat itu
kurikulum Merdeka itu sangat berpihak pada murid dan memfasilitasi semua apa yang keinginan murid inginkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Seperti itu, Ibu. Ya, tepat sekali Pak Arya, dengan Pak Har sharing dengan teman yang sudah pernah melaksanakan itu, Pak Har akan lebih memudahkan Pak Har untuk menciptakan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid Pak Har. Mungkin ada lagi hal-hal lain yang dapat menciptakan pembelajaran yang menarik itu Pak, dari rencana-rencana Pak Har tadi. Tadi saya akan sudah langkah-langkah saya mencari referensi di YouTube, di internet, dan guru senior. Sekarang langkah saya untuk agar pembelajaran lebih menarik akan mencari referensi juga atau minta petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah lebih berpengalaman dan mempunyai kebijakan sehingga nanti akan membantu apa-apa yang saya rencanakan seperti itu, Ibu, dan mendukung apa yang sudah saya rencanakan, serta jika ada hal yang baik nanti akan bisa disampaikan ke guru yang lain seperti itu. Ya, tepat sekali Pak Arya, dengan bantuan tambah dorongan dan dukungan dari kepala sekolah, Pak Har bisa mendapatkan motivasi dan dukungan yang lebih sehingga Pak Har bisa lebih semangat untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut ya Pak Har ya. Oke, sekarang untuk rencana-rencana tadi Pak Har, target selesainya kapan ini Pak, biar bisa tercapai pembelajaran yang menarik itu, Pak Har, targetnya kapan ini Pak? Ya, jadi setelah mendapatkan referensi tersebut, saya akan membuat media-media pembelajaran atau video-video pembelajaran yang menarik dan berpihak pada anak ya dalam waktu 2 minggu ke depan, Ibu. Jadi kira-kira menurut saya dalam 2 minggu ke depan tersebut perencanaan yang saya lakukan, identifikasi apa yang mereka butuhkan itu bisa tercapai dalam 2 minggu ke depan, seperti itu, Ibu. Siap, luar biasa. Jadi dalam 2 minggu ke depan Pak ya, Pak Har targetkan itu bisa Pak Har capai ya. Untuk itu biar nanti kita tahu dalam 2 minggu itu ada progres, ini gimana ini Pak kita? Ya, nanti kita akan bisa ketemu lagi Bu. Jadi nanti akan saya ceritakan capaian-capaian yang sudah saya rencanakan, sudah saya laksanakan, dan responnya dari anak serta dukungan dari berbagai pihak, dari sekolah, dari pimpinan sekolah seperti itu, dari teman sejawat nanti akan saya ceritakan dan saya sharing dengan Ibu sehingga nanti mungkin ada masukan-masukan apakah yang saya lakukan itu sudah tepat atau masih perlu dikembangkan seperti itu, Ibu. Siap Bapak. Jadi nanti kita 2 minggu lagi Pak ya, kita ketemu untuk kita diskusikan lagi progres apa nanti yang sudah Bapak capai ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi, rencana-rencana dan dukungan dari guru, dari kepala sekolah, semoga bisa mendukung Bapak untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid Bapak. Seperti itu ya Pak. Jadi kita nanti ketemu lagi 2 minggu lagi Pak ya. Ya Ibu, insya Allah nanti kita akan ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan, sudah menggali ide-ide dari yang saya rencanakan dan ingin saya kembangkan agar pembelajaran tersebut bisa menarik dan tujuan akhir dari muaranya yaitu adalah pendidikan atau pembelajaran yang berpihak anak. Sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kesiapan mereka, seperti itu, Bu. Terima kasih. Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak Har. Jadi dari percakapan kita pada sore hari ini akhirnya Pak Har mendapatkan sedikit pencerahan ya Pak ya untuk apa yang harus Pak Har lakukan, langkah apa yang harus Pak Har laksanakan agar
masalah tadi, kegelisahan Pak Har tadi tentang murid-murid Pak Har bisa terselesaikan. Semoga membawa manfaat untuk kucing pada hari ini ya Pak Har ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Selamat sore Pak Har, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak Har. Jadi langsung nih. Ya. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang sudah meluangkan waktu. Kita akan rencana hari ini melakukan coaching hanya waktu 10-15 menit Ibu. Jadi bincang-bincang kita biar menemui titik temu dan mendapatkan hasil apa yang kita inginkan, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini Ibu. Baik Bapak, terima kasih Pak Har untuk waktunya. Ini sebenarnya ini masih bingung ini Pak. Ini apa yang masih saya rasakan nih ya Pak. Murid-murid saya di kelas saya ini banyak ini yang mulai tidak memperhatikan ini Pak. Banyak yang berbicara sendiri di kelas, terus kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi terkadang saya dalam menyampaikan materi itu kesulitan Pak untuk mereka dapat memahami. Akhirnya tujuan pembelajaran terkadang tidak dapat tercapai seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi masih banyak murid yang tidak semangat ya Ibu ya. Persentasenya kalau lebih dari separuh ya berarti mungkin kurang bagus ya untuk kedepannya Ibu ya. Terus kita hanya waktu sebentar, kira-kira yang ingin Ibu Lutfi inginkan itu biar pembelajaran yang diminati anak biar tidak bergurau atau tidak memperhatikan atau biar fokus itu bagaimana seperti itu Ibu, yang Ibu inginkan seperti itu? Ya Pak, saya inginnya itu bisa menciptakan kelas itu pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak. Biar di kelas itu murid-murid itu lebih tertarik, akhirnya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Pak Har. Oh gitu Bu. Ya, oh jadi Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang inovatif ya, seperti itu nggih? Nggih Pak, ya seperti itu. Jadi pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu yang bagaimana yang anak-anak itu bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, terus menurut Ibu itu pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana, Ibu? Ya, menurut saya pembelajaran yang inovatif itu ya yang pembelajaran yang dapat memotivasi murid itu biar lebih kreatif, bisa lebih mandiri, inovatif seperti itu ya Pak, yang merangsang murid itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat anak masing-masing dan mengikuti perkembangan zaman sekarang ini seperti itu Pak. Sehingga tujuan pembelajarannya itu nanti bisa tercapai seperti itu Pak Har. Oh iya. Terus apa indikator dari yang Ibu inginkan dari melaksanakan pembelajaran inovatif itu indikatornya apa yang ada di pembelajaran inovatif itu indikatornya bagaimana seperti itu Bu? Kalau menurut saya indikatornya pembelajaran inovatif itu ketika anak itu bisa lebih kreatif, anak itu bisa mandiri, anak bisa bernalar kritis, terus aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Itu semua ditunjukkan dari respon murid mungkin Pak ya, merespon murid itu dalam mengikuti aktivitas belajarnya. Dan nanti itu juga akan berpengaruh pada hasil pembelajarannya juga seperti itu Pak menurut saya indikatornya. Oh begitu ya Bu ya. Terus apakah sudah ada langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menjadikan pembelajaran di kelas Ibu itu pembelajaran yang inovatif Ibu?
Ya, saya sudah mulai merancang ini Pak, mulai merancang modul ajar ya Pak. Saya merancang modul ajar dari referensi teman-teman yang telah melaksanakan pembelajaran inovatif, terus saya juga membaca dari internet, itu saya mencoba membuat modul ajarnya. Kemudian saya juga mengikuti pengembangan diri, misalnya dengan mengikuti webinar-webinar itu Pak, yang sekarang kan banyak Pak ya webinar Iya. secara online itu bagaimana menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif tersebut, seperti itu Pak. Terus apakah yang sudah Ibu lakukan itu untuk menciptakan pembelajaran inovatif itu apakah ada kendalanya Ibu selama ini? Ya, kendalanya kalau saya tuh kendalanya biasanya dengan waktu, Pak. Karena, terkadang kita ingin nih membuat pembelajaran yang menarik dengan berbagai media yang membantu murid. Itu untuk menyiapkan medianya itu membuat media-medianya itu terkadang terhalang waktu sehingga, ya sudah pembelajarannya menggunakan media seadanya, seperti itu, Pak, kendalanya biasanya hanya seperti itu, Pak. Oh, Terus iya. kemudian untuk mengikuti webinar, kadang malam harus mengerjakan tugas yang lainnya. Apalagi ini ada tugas kita masih saya mengikuti CGP ini ya Pak, jadi masih banyak sekali sebenarnya ingin sekali segera untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak. Oh, iya, ya. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengatasi atau menanggulangi atau langkah-langkah untuk agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi Ibu, seperti itu? Ya, saya biasanya, yang saya lakukan, saya membagi waktu, Pak. Jadi saya tuliskan list, saya buat, "Oh, ini hari ini apa yang bisa saya laksanakan, yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya selesaikan." Terus saya persiapkan media-media, misal kalau bisa, saya download dari YouTube, saya download, terus kemudian nanti saya modifikasi, seperti itu, Pak. Jadi, saya memanajemen waktu saya sendiri agar bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya, seperti itu, Pak. Oh, iya. Terus selanjutnya kapan ini Ibu mau mulai melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif itu Ibu? Mulai Ya kapan? ya, saya akan segera ini, Pak, ya, karena, berhubung daripada anak-anak nanti semakin tidak kondusif di kelas saya, jadi saya akan segera melaksanakan rencana-rencana tersebut setelah saya itu sudah mendalami dari berbagai referensi, dari rekan sejawat, dari internet, dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan, itu akan saya segera laksanakan, gitu, Pak. Luar biasa Ibu, luar biasa. Terus untuk semua rencana itu kira-kira Ibu itu memerlukan waktu berapa lama? Untuk waktu 2 minggu sepertinya nanti saya cukup, Pak. Oh, 2 minggu ya Ibu ya? Ya, luar biasa. Terus bagaimana agar kita tahu progres perkembangan yang ingin Ibu laksanakan atau Ibu rencanakan agar pembelajaran yang inovatif itu bisa terlaksana ataupun tercapai yang Ibu inginkan itu progresnya berapa waktu dan rencana perkembangannya agar kita tahu itu seperti apa, seperti itu. Iya, nanti setelah 2 minggu itu ya, Pak, nanti saya laksanakan rencana-rencananya tersebut, nanti setelah 2 minggu lagi kita bisa diskusi lagi, Pak. Bisa kan, Pak? Iya, iya, iya. Oh, Ya, ya. nanti akan saya ceritakan perkembangan apa saja yang sudah saya rencanakan tadi, yang sudah saya tercapai, kendala apa saja yang nanti kemungkinan saya, yang terjadi seperti itu ya, Pak, nanti akan saya ceritakan. Oke, Ibu, luar biasa. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi setelah Ibu melakukan, ya, merencanakan, melakukan rencana aksi. Jadi yang ingin Ibu lakukan yaitu pembelajaran inovatif, sehingga nanti bisa realitanya bagaimana dan hasilnya bagaimana setelah Ibu laksanakan seperti itu Ibu ya. 2 minggu lagi
kita akan ketemu dan akan membicarakan hal ini lagi. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Har untuk coaching hari ini sama Pak Har. Semoga nanti saya segera ini tambah termotivasi untuk segera bisa melaksanakan ini Pak, biar saya bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif itu. Terima kasih Pak Har untuk semua saran dan masukannya. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih dan yang penting adalah kita bisa bermanfaat semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang Ibu laksanakan demi muaranya adalah anak ya, anak didik kita, murid kita agar pembelajaran yang inovatif tersebut bisa capaian akhirnya yaitu pembelajaran hasilnya itu bisa di sukses ya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya Pak Har, mohon doanya Pak Har. Nggih. Cukup dari coaching hari ini Bu nggih. Semoga dari pembicaraan tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.